pemirsa Banten Story yang masih setia menemani dengan konten-konten yang sangat inovatif dan inspiratif. Tentunya bersama saya, Mariska Damayanti, dalam program Sajian Obrolan Santai. Baik, kembali lagi bersama saya, Mariska Damayanti, dalam program Sajian Obrolan Santai. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, teman-teman. Sebelum membahas ke topiknya, aku mau memberi gambaran dulu nih, seperti apa sih pembahasan kita dengan topik perempuan dan anak yang ada di Provinsi Banten ini. Provinsi Banten merupakan daerah yang didominasi itu kebanyakan lelaki ketimbang perempuan, di mana menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perempuan itu hanya 49,01%, sedangkan pria itu 50,99%. Namun dengan demikian masih banyak ditemukan persoalan sosial yang di situ sangat tidak sederhana menurut saya, di mana persoalan itu seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, kemudian adanya penjualan manusia dan lain-lain. Nah, buktinya tercatat di tahun 2020 hingga tahun 2021 itu sebanyak 239 kasus yang sudah ditangani oleh Polda Banten, di mana 184 kasusnya itu merupakan kasus pelecehan seksual dan 55 kasusnya itu merupakan kasus kekerasan fisik. Dan tentunya saya sebagai masyarakat dan pribadi saya pun ingin tahu sejauh mana sih pemerintah ini dalam menerapkan hak-hak yang terhadap wanita dan juga terhadap anak. Soalnya masih banyak nih kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di luar sana sehingga terjadinya banyaknya kasus-kasus pelecehan dan lain-lain. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas hak-hak perempuan dan juga hak-hak anak yang ada di Provinsi Banten dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di samping saya dengan Ibu Encap Sofia MA. Mungkin kita bisa pengen tahu dulu nih Bu, basicnya Ibu itu sebagai apa dan kegiatan Ibu sehari-hari itu seperti apa? Gitu Ibu. Ya. Terima kasih, selamat sore pemirsa, sahabat Banten Story ya, dan Mbak Mariska. Ya, terima kasih, luar biasa, saya senang sekali ya, saya memberikan apresiasi ada satu media yang menyoroti isu perempuan, itu sangat penting sekali bagi kami penggerak perempuan. Saya Encap Sofia, namanya tetap Encap Sofia. Kebetulan saya di DPRD Provinsi Banten. Oh, DPRD Provinsi Banten. Di Komisi 1. Memang Komisi 1 konsentrasinya pada pemerintahan dan hukum. Ya, Oke, kita langsung saja mungkin ke topik yang akan kita bahas ya Ibu, mengenai perempuan dan hak anak ya Ibu yang di Provinsi Banten. Kan tadi saya udah sedikit menjelaskan ya gambaran kasus-kasus yang ada kasus-kasus tentang pelecehan seksual, kemudian penjualan anak atau human plagiarism itu Bu. Nah, aku nih pengen nanya nih ke Ibu, sebetulnya bagaimana sih pemenuhan hak perempuan dan anak yang ada di Provinsi Banten? Apakah hak-haknya itu sudah terpenuhi atau belum? Saya kira gini, kalau secara umum apakah hak perempuan dan anak itu sudah terlindungi? Tentu saja secara hukum, baik di undang-undang ya, kalau dari hukum internasional misalnya mulai dari MDGs, kemudian SDGs, kemudian diimplementasikan dalam undang-undang, dan kemudian juga di dalam perda, itu perlindungan terhadap perempuan dan anak itu sudah ada. Ya, kalau fokus kita di Provinsi Banten tentu saja perda ya, perda perlindungan perempuan dan anak itu sudah ada. Tetapi kemudian undang-undang ataupun produk hukum, produk kebijakan, termasuk juga perda, itu bukan sesuatu yang hanya dia itu kan mati saja, diam saja kalau tidak diaplikasikan. Betul. Nah, bagaimana realisasi dari perda itu, itulah yang penting saya kira, implementasi dari perda itu. Nah, kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Itu kalau secara umum misalnya di Indonesia itu memang masih tinggi. Kalau lebih spesifik di Provinsi Banten itu juga tinggi. Sangat tinggi ya Bu? Masih sangat tinggi. Jadi kalau dilihat di laporan tahun 2018 2018
Karena di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sebenarnya ada namanya program Simanis kalau tidak salah. Simanis. Di program Simanis itu bisa orang melaporkan secara online. Juga program Simanis itu juga mempresentasikan tingkat kekerasan dan lain sebagainya, yang isu tentang perempuan dan anak ada di situ yang bisa diikuti oleh khalayak ramai, kira-kira gitu. Nanti kalau untuk menerangkan lebih jelas lagi nanti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Siap, karena sudah ada tupoksinya masing-masing ya. Kalau kita lebih pada kebijakan. Siap. Oke, selanjutnya nih Bu. Aku pengen tahu nih Bu, sebetulnya berapa sih anggaran untuk program perempuan dan anak sendiri yang ada di Provinsi Banten tentunya? Apakah Ibu tahu? Nah itu secara spesifik besarannya itu kan harus sesuai ya. Tapi secara general kalau tidak salah itu ada di amanat Perda itu minimal 5%. 5% ya? Minimal 5% dari APBD seharusnya. Kalau kita mengikuti peraturan daerah pengarustamaan gender itu yang diterbitkan tahun berapa? 2000 sekian ya. Ketika awal-awal Banten punya provinsi, kita sudah punya ada peraturan daerah pengarustamaan gender. Nah itu kalau kitaran ininya. Terus kalau secara general lagi, saya sih melihat bahwa anggaran perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sudah ada responsif gender. Artinya artinya pemerintah Banten memberikan fokus ya di badan anggarannya itu sudah baik, ada peningkatan anggaran, yang itu juga mengakomodir selain program-program dari dinas itu sendiri, itu juga mengakomodir organisasi perempuan yang ada di Banten. Okay. Tapi untuk spesifik berapa angkanya mungkin menjadi PR ya. Iya, betul. Ya, karena itu harus spesifik penyebutan angkanya. Angkanya takut salah juga kan Ibu. Salah, iya. Nanti diprotes lagi. Iya, betul. Oke, kan tadi kata Ibu kayaknya sih kurang lebih 5% ya. Betul. Untuk apa yang tadi tentang pemenuhan hak perempuan dan anak. Apakah itu dari 5% anggaran itu sudah efektif apa belum ya menurut Ibu? Kalau begini, kalau kita saya kira gini, kalau isu perempuan itu sebenarnya kalau saya kan memang konsentrasinya bagaimana memberdayakan dan melindungi perempuan, sehingga ya anggaran itu mestinya lebih banyak lah gitu ya. Nah yang 5% aja belum kita lihat nih secara spesifik gitu. Kalau udah nyampe 5% itu udah hebat. Apalagi kalau misalnya anggarannya bisa melebihi, karena anggaran itu kan kita kan sebenarnya udah dialokasikan. Misalnya kalau pendidikan 20%, kalau kesehatan 5%, terus kalau pemuda misalnya 2%. Nah itu ada alokasinya. Kalau misalnya Provinsi Banten sudah menyampe 5%, harus kita apresiasi, apalagi kalau memberikan anggarannya lebih dari 5%. Oke. Selanjutnya nih, menurut Ibu, kan Ibu seorang ibu nih ya, melihat kasus kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi nih belakangan ini, seperti di Tangerang dan Lebak, itu seperti apa sebagai jiwa seorang ibu? Iya. Saya merasakan prihatin dan miris ya. Kalau kita lihat secara general kasus kekerasan di Provinsi Banten, itu yang tertinggi itu adalah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu kasusnya paling tinggi. Kemudian setelah yang paling rendah tingkat kekerasan setelah Tangerang Selatan itu Kota Cilegon. Kota Cilegon tuh paling rendah ya Bu? Bukan, paling tinggi. Paling tinggi dari kedua. Tinggi kedua. Yang kedua paling tinggi setelah Tangsel. Setelah Tangsel. Kemudian kalau yang paling rendah itu tingkat kekerasan, Kota Tangerang paling rendah. Oh justru tetangganya ya? Kota Tangerang paling rendah. Okay. Kemudian Kota Serang juga termasuk paling rendah. Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang itu
hampir sama tingkat kekerasannya ya. Agak tinggi apa gimana? Jadi samanya? ketiga lah dari yang tadi saya sebutkan. Oke. Gitu. Soalnya tadi juga aku kan sempat searching juga tuh, Bu, ternyata memang di Kabupaten Serang tuh banyak sekali. Dan yang baru-baru ini kebanyakan dari Kabupaten Serang, kayak seperti pelecehan terhadap anak kecil di bawah umur, kayak gitu-gitu sih, Bu. Nah, memang saya kira gini, kasus kekerasan ini itu kan yang formal ya, Iya, yang formal. Yang formal sebegitulah. Tapi sesungguhnya kalau kita mau menelisik lebih dalam, itu banyak sekali yang tidak terlaporkan. Oh iya. Misalnya Betul. dalam data itu di Lebak itu termasuk yang rendah kasus kekerasannya. Tetapi kita juga harus melihat realitas. Rendahnya ini memang sesungguhnya rendah atau mereka tidak melaporkan. Nah, kalau saya melihat di Tangerang Selatan ini kan keyakinan pada hak dan kewajibannya, kesadaran pada hak perempuan dan anak itu sudah relatif baik. Nah, ketika itu melonjak, nah saya kira itu karena kesadaran pelaporannya itu sehingga tercapture. Nah, karenanya lah saya kira kayak Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, seluruh ya di kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, itu harus ada kesadaran dan memang ada perlindungan negara untuk mereka yang dizalimi dalam kasus pelecehan seksual. Nah, kasus pelecehan seksual ini kan secara umum ya, kasus kekerasan itu secara umum itu kan banyak, mulai dari di rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah dan lain-lain. Nah, kalau dari laporan Komnas Perempuan misalnya dari nasional maupun dari pemberdayaan perempuan, itu mayoritas pelaku kekerasan itu masih kerabat sendiri, masih banyak laki-laki. Jadi korbannya itu adalah perempuan. Nah, karena adanya pelecehan dari orang-orang terdekat, contohnya misal paman melecehin ponakannya atau orang tua melecehkan anaknya, pelecehan seksual seperti itu. Nah, karena terutama dari keluarga terdekat, dia itu jadi mengurungkan niat mereka untuk melaporkan karena takut. Itu gimana ya, Bu? Maksudnya biar mengedukasi bahwa kalau misalnya ada peran dari pemerintah gitu kan untuk mengedukasi masyarakat yang mensosialisasikan tentang perempuan dan hak perempuan dan hak anak, bahwa kalau misalnya di lingkungan ada semacam pelecehan seksual seperti itu, jangan takut untuk melaporkan terhadap pemerintah atau terhadap pihak-pihak tertentu. Soalnya yang saya pahami itu di luar sana mereka takut karena takut nih sama papa saya sendiri, atau takut nih ini gara-gara om saya, nanti saya kalau ngelaporin saya takut dipukul atau saya takut diapa-apain, kayak gitu tuh. Itu gimana tanggapan Ibu? Jadi gini, kenapa kasus itu sering sekali tidak terungkap? Karena yang tadi kita bilang ya, banyaknya pelakunya itu adalah saudara sendiri, orang yang terdekat. Betul. Ada yang sangat ironis, misalnya bapak kandungnya, itu kan ya biada banget. Ada lagi yang ironis, misalnya kakak kandungnya atau pamannya, pokoknya biada banget. Sehingga ketika mau melaporkan itu dilematis. Dilematisnya apa? Pertama, harkat martabat keluarga. Betul. Tercoreng gara-gara itu ya, Bu ya. Tercoreng. Terus yang kedua, ya tekanan psikologis itu ya, sehingga akhirnya itu tidak terlaporkan gitu. Nah, kalau itu tidak terlaporkan, maka disitulah rentannya mereka tidak dilindungi oleh hukum. Tetapi sebenarnya kalau mereka tidak mau melaporkan, boleh tetangga melaporkan. Oh, dari orang terdekat ya, Bu? Boleh saja tetangga melaporkan. Itu tidak salah, karena hak asasi itu adalah dimiliki oleh setiap warga, dan setiap warga memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan hak asasi itu sendiri. Gitu. Oke, cukup terjawab ya Ibu ya. Jadi ada pelajaran juga buat saya, kalau misalnya di sekitaran saya sebagai tetangga gitu kan, saya melihat tetangga saya ada yang dilecehkan atau anaknya mengalami kekerasan, berarti saya sebagai tetangga bisa mengadu ya Bu? Bisa ya. Iya. Dan teman-teman kayak misalnya gini, pernah ada yang, saya minum boleh ya? Oh iya boleh Ibu, silakan. Atau mau nambah boleh? Ya. Santai aja Bu. Misalnya saya pernah ada pelaporan yang melecehkan itu adalah tetangganya. Oke.
Udah gitu kita datangi ya rumahnya. Begitu udah didatangi rumahnya itu mereka sudah memprotek diri, nggak ada apa-apa, Menutup. gitu, menutup. Iya. Nah, disitulah perannya organisasi perempuan atau kita yang memiliki kepedulian untuk lebih bijaksana mengungkap gitu bahwa persoalan ini adalah bukan persoalan rumah tangga dia saja, tapi ini adalah persoalan negara dan persoalan internasional gitu loh. Ini persoalan kemanusiaan secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi harus ada kesadaran itu, dan memang ada upaya-upaya yang kita tidak bermaksud mencederai harkat martabat keluarganya. Karena sebenarnya pelaporan itu juga kan ada perlindungan terhadap saksi, ada perlindungan identitasnya ya Bu ya. Iya, gitu. Sebenarnya kita kan ingin menyelesaikan kasus ini jangan sampai terjadi dan pelaku mendapatkan ganjaran, sanksi yang kemudian itu menjadi pelajaran. Berarti baik bagi dia maupun masyarakat umum. Jadi masyarakat akan lebih hati-hati gitu. Kalau sudah menjadi kesadaran hari-hari, orang jadi benar-benar takut ya. Kalian juga kan mungkin dengan banyak mengaji dan lain sebagainya di ajaran agama ya, di Islam, apalagi di Banten ini kan cukup kuat ajaran religinya ya Bu. Religinya. Nah, itu gitu. Karena cukup kuat religinya, jadi kan itu jelek banget, jalim banget. Akhirnya kemudian banyaknya yang malu kemudian tidak melaporkan. Nah, itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, kan kita melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tadi sudah Ibu sebutkan juga. Dan Banten itu kan memiliki layanan aduan sistem informasi yang menangani pengaduan kekerasan atau yang tadi Ibu sebut Simansi ya Ibu? Simanis. Oh ya, Simanis. Ada Simanis, ada P2, TP2. Apa Bu? P2, TP2. Oke, berarti banyak juga programnya Bu ya. Nah, dari program-program yang tadi Ibu sebutkan, itu apakah sudah efektif atau belum? Ini, kalau kelembagaan itu kita itu kalau kita mau mengkritisi dan kita berharap sempurna, tentu saja belum efektif ya, belum maksimal. Tetapi artinya bahwa ini sudah ada sehingga masyarakat tidak usah takut gitu untuk melakukan pelaporan, untuk mencari perlindungan. Dan banyak juga organisasi-organisasi perempuan seperti LBH Apik yang menangani kasus-kasus kekerasan ya, trafficking juga dan lain sebagainya, atau organisasi-organisasi lainnya yang sesungguhnya bisa. Tapi intinya adalah bagaimana masyarakat gitu ya, bagaimana kebijakan pemerintah ini setelah ada peraturan daerahnya diikuti dengan programnya dan sosialisasi misalnya ya. Kita di Provinsi Banten ini sudah ada program sosialisasi Perda, itu juga bagus juga tuh untuk diikuti peraturan-peraturan daerah apa saja yang sensitif pada perempuan gitu ya. Nah, juga dinas-dinas terkait juga mensosialisasikan, sekaligus juga menganggarkan, memasukkan programnya, sehingga kami di DPRD tinggal mendorong aja, oh ya ini programnya sangat bagus dan nampaknya bagus juga untuk dianggarkan lebih banyak. Nah, kan ini Ibu tadi basicnya sebagai anggota Dewan Provinsi Banten Ibu. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan ke Pemprov Banten kepada masyarakat itu sudah aktif atau masih perlu digaungkan lagi sosialisasi kepada masyarakatnya menurut Ibu? Ya, itu masih harus digaungkan. Karena saya kira ini hanya baru formalitas ya. Baru formalitas. Judul besarnya sosialisasi tindak anti kekerasan perempuan. Kalau dilihat anggarannya, ternyata anggarannya kecil. Akhirnya apa? Akhirnya yang bisa dilakukan yang ngumpulin orang aja dari kabupaten kota, dikumpulin 3 orang atau 5 orang paling hebat ya, dilakukan itu udah selesai. Atau gimana ininya gitulah. Nah, jadi harus juga gayung bersambut juga dengan pemerintah kotanya gitu, sehingga
dari provinsinya ada sosialisasi, pemerintah kotanya ada, dan juga saya kira bagus juga media mulai menggalakkan itu gitu loh. Jadi didampingi oleh media. Apakah perlindungan perempuan dan anak itu harus menjadi program prioritas atau tidak menurut Ibu? Agar tidak ada lagi nih kasus-kasus yang tadi kita sebutkan, pelecehan terhadap perempuan dan lain-lain. Jadi gini, Mariska. Yeah. Tema Rizka jadi begini. Persoalan kemanusiaan ini itu adalah persoalan yang panjang dan itu PR yang tidak pernah berhenti. Betul. Tetapi itu harus kita tanggulangi. Nah, jadi setiap kepala daerah itu dia harus punya target visi misinya. Targetnya misalnya dari persoalan ini kan gini. Sekarang persoalan kasus kekerasan itu segini. Besok udah berubah lagi teh. Betul. Nah, bisa berkurang bisa bertambah. Terus menerus. Nah, tetapi minimal ada target. Tahun ini misalnya ada berapa kasus kekerasan yang kita coba, mulai dari apakah ada peraturannya misalnya lebih spesifik lagi yang diperlukan, kemudian misalnya programnya ada yang spesifik lagi, apa kurangnya. Nah itu yang harus menjadi pemikiran pemerintah yang secara khusus misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan membantu visi misinya gubernur dan juga tentu saja DPRD-nya dan penggerak perempuan kayak kita nih, dewan-dewan perempuan juga harus melototi itu. Iya, gimana kan kita kan perempuan ya. Kita mewakili masyarakat dan kita mewakili juga perempuan. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada akhirnya, walaupun anggarannya banyak, kalau kita ngomongnya tidak ada akhirnya karena ini urusan kemanusiaan. Tetapi kita harus punya target. Kalau kita tidak punya target itu apalagi tidak diselesaikan, kan semakin numpuk. Nah, jadi melalui program ini semoga ke depannya lebih banyak lagi kebijakan yang respect pada perempuan, terutama dalam kasus pelecehan seksual ya, baik perempuan maupun anak. Oke. Nah, terus Ibu kita kan sebagai wanita nih Bu ya, harus menggaungkan emansipasi wanita, bahwa wanita itu bisa sejajar kepada pria, maksudnya bisa sejajar, nggak ada dibanding-banding, sering kayak gitu nggak sih Bu, sebagai feminism. Pernah dengar itu nggak Bu? Iya. Jadi gini ya. Sebenarnya kita itu bukan diperhadapkan dengan laki-laki. Maksudnya laki-laki itu bukan saingan kita, bukan. Tetapi persoalan kemanusiaan itu sering sekali yang mengartikulasikannya itu banyaknya laki-laki dan menganggap kalau sudah diartikulasikan laki-lakinya sudah selesai. Padahal di dunia ini kan ada laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Nah, kalau ditambahin lagi persoalan perempuannya itu akan lebih kaya, lebih kaya. Jadi bukannya perempuan harus disejajar, bukannya kita bersaing ya, gimana nih masa laki-laki bisa perempuan nggak bisa, bukan itu. Tetapi persoalannya yang namanya demokrasi, yang namanya kemanusiaan itu ada laki, ada perempuan, ada juga minoritas. Kita itu harus mendengar juga suara minoritas, gitu loh. Jadi jangan gara-gara kita mayoritas asik, udahlah ini udah selesai kayaknya, kayak persoalan kemiskinan. Makanya perlu tuh data terpilah. Kayak misalnya persoalan kemiskinan nih, angka kemiskinan segini harus dikeluarkan juga, laki berapa, perempuan berapa. Kayak kekerasan juga gitu. Kekerasan ini memang banyak korbannya perempuan ya, tapi tetap harus di data terpilah. Kita tuh harus membuka diri. Memungkinkan ada laki-laki juga yang menjadi korban dalam tindak kekerasan gitu. Ya walaupun minimal ya, tapi data terpilah itu penting sekali untuk melihat keadilan bahwa kebijakan itu harus melindungi laki-laki dan perempuan. Jadi nggak dibeda-bedakan ya Bu ya? Ya. Oke. Berarti sebetulnya kesetaraan antara wanita sama pria itu sama ya Bu, nggak ada dibanding-bandingkan seperti itu ya Bu ya? Iya, bukan dibanding-bandingkan atau bukan bersaing juga, saling melengkapi supaya memperkaya. Iya, jadi memperkaya itu lebih cakep kalau misalnya
informasi tentang ini, ditambahin lagi dengan isu perempuan, oh itu cakep, artinya itu lengkap gitu. Apalagi tambahin lagi disable-nya, wih mantep itu. Soalnya Iya. pernah denger gini nggak sih Bu, biasanya kan di luar sana tuh cewek kan berpendidikan tinggi-tinggi, alah ngapain sih lo kuliah tinggi-tinggi, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya lo juga di dapur tuh. Gimana tuh Bu tanggapan Ibu? Ya, saya kira memang mainstream ya, orang tua kita itu tidak bisa juga disalahkan karena pendidikan yang disosialisasikan tuh mulai dari neneknya, mulai dari tetangganya, mulai dari gurunya, memang begitu kan dalam pemikiran yang lalu perempuan itu kan cukup dianggap sumur, kasur, ya gitu kan, ya cukup dianggap begitu. Yeah. Tetapi perkembangan selanjutnya, ini kan kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan itu kan berkembang, berkembang. Kemudian semakin ini loh, semakin maju, semakin perlindungan itu semakin bisa melindungi oleh seluruh masyarakat. Nah, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu sudah tidak memungkin lagi di zaman sekarang gitu. Karena apa? Karena itu mau tidak mau secara tidak langsung melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa? Karena kemudian perempuan jadi merugi. Betul. Dirugikannya apa? Ada perempuan yang pintar, yang sangat potensial, mereka dikerengkeng di situ, gitu loh. Sayang sekali untuk gerakan kemanusiaan secara keseluruhan. Berarti Ibu sekarang di sini duduk sebagai anggota dewan pun sudah menunjukkan bahwa woman can lead, Ibu. Iya. Tapi ya sebenarnya kita perempuan yang jadi anggota dewan ini, pertama tentu saja kita harus merepresentasikan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terus yang kedua, memang kita ini harus memperkaya sebagai perempuan, tentu saja harus sudah mengartikulasikan kepentingan perempuan. Kenapa? Karena ada loh perbedaan artikulasi perempuan dengan laki-laki yang itu kebutuhannya perempuan. Contohnya, saya sangat apresiasi ya banyak para laki-laki juga peduli pada kemanusiaan karena itu panggilan. Bagaimana dia melindungi seluruh masyarakat dan minoritas termasuk perempuan. Tetapi kalau perempuan sendiri, persoalan perempuan sendiri yang ngomong itu perempuan itu lebih tajam. Contohnya kebijakan menstruasi. Laki-laki boleh semangat, ini harus ada perlindungan ini. Kebijakan hamil, laki-laki bisa bersemangat. Akan lebih tajam kalau perempuan yang ngomongin. Iya, ibu hamil tuh gini, dia ngalami hamil. Iya, soalnya cowok nggak ngalamin apa dia ngalami menstruasi, coba. Nah, pengalaman itulah yang saya bilang memperkaya. Gitu. Jadi bukannya kita gini, itu isu laki-laki aja bisa, isu perempuan bukan persoalannya. Persoalannya yang namanya perlindungan kemanusiaan, kita udah semakin maju itu harus semakin dalam. Menelisik persoalan-persoalan kemanusiaan yang belum terungkap. Nah, mereka inilah dalam perjalanan waktunya, kemudian itu bisa diungkap dalam artian kemudian bisa dicarikan kebijakannya yang bisa melindungi seluruh rakyat. Sehingga kesejahteraan, perlindungan itu bisa didapatkan ya Bu ya, bisa tercapai. Nah tadi berbicara mengenai perlindungan dan hak-hak manusia, saya biasa menemui banyaknya kasus-kasus di prostitusi di hiburan malam itu kan biasanya kebanyakan cewek ya Bu ya, perempuan-perempuannya itu jadi LC atau pemandu lagu gitu-gitu, dan kadang ada ngejual gitu Bu di situ, perempuan itu dijual, dipilih itu Bu. Saya pernah melakukan penelitian dari kampus juga, jadi itu benar-benar cewek tuh kayak dijajarin terus dia dipilih seperti itu Bu. Itu gimana, miris banget bagi saya sebagai wanita gitu, yang seharusnya lo tuh bisa lo nggak kerja kayak gitu, lo bisa kerja di luar sana yang lebih layak gitu tempatnya, kenapa harus di situ? Itu bagaimana menurut pandangan Ibu perempuan yang seperti itu? Ya, saya kira gini, itu karena persoalannya pemikiran dari banyak laki-laki mungkin ya, menganggap bahwa perempuan itu adalah objek seks. Nah, jadi yang namanya
perempuan itu ya karena objek seks, sehingga perempuan bisa menjual dirinya untuk untuk kepentingan laki-laki. Nah, mereka itu saya kira orang yang harus kita kasihani ya. Pertama, mereka miskin. Miskin apa? Miskin penghayatan terhadap agama misalnya. Miskin terhadap akses untuk bekerja. Jadi milih yang lebih gampang aja kali ya gitu. Miskin juga terhadap kepedulian masyarakat terhadap dia. Termasuk juga kepedulian pemerintah terhadap perempuan-perempuan itu. Sehingga disitulah yang namanya kebijakan pemerintah itu harus memberikan akses, harus memberikan kesadaran bahwa perempuan itu tidak boleh dieksploitir tubuhnya, diperjualbelikan, ya, trafficking, dan banyaknya saya kira perempuan-perempuan yang menjadi yang kayak gitu-gitu ya. Banyaknya itu biasanya diawali dari penipuan. Dari penipuan, misalnya tadinya dikasih kerjaan, katanya jadi apa, tiba-tiba loh kok begini ternyata jadinya di situ, karena sudah di situ dan tidak sederhana. Perempuan yang sudah terlanjur di situ itu tidak gampang keluarnya, itu juga berkaitan dengan nyawa. Jadi tidak sederhana. Jadi kalau kita sudah dikontrak misalnya gitu, itu nggak gampang keluarnya. Karena kan mungkin dia megang rahasia banyak juga kan, iya, betul. Takut terungkap dan lain sebagainya. Makanya jangan heran perempuan-perempuan yang kayak gitu kan banyak juga yang dibunuh, dibuang dan lain sebagainya. Takut rentetan sistem itu terbongkar dan berbahaya untuk akhirnya dia bertahan mereka. Di situ gitu ya Bu. Ya ditambah juga perempuan-perempuan yang memang sudah kehidupannya itu kan dibuat kehidupannya itu pragmatis dan mikir hari ini dan untuk hari ini saja, tidak berpikir moralitas, tidak berpikir masa depan, tidak berpikir setelah tua dia bagaimana gitu loh. Dia mikir gue mau kerja apa ya, biasanya kalau nemenin om-om segini saya harganya segini lah, kalau kerja lainnya kok sampai malam dapatnya cuma segini ya ampun. Ditambah lagi kalau dia pernah kerja begituan, orang nggak percaya, udah gitu sering juga dilecehkan kan. Misalnya Mbak bisa bayangkan ya, Teteh bisa bayangkan seorang pelacur melaporkan diri ke Polda kalau dia diperkosa, itu jarang yang percaya. Lo kok ngomong pelacur? Iya. Nah itu sebenarnya harus tetap juga dilindungi gitu, kira-kira gitu. Saya kira banyak banget deh pokoknya Teh kalau ngomong begituan. Soalnya greget kalau udah ngomongin hak cewek ya Bu, sebagai cewek gitu. Terus soalnya kadang-kala kan yang menjadi pelecehan-pelecehan yang kecil nih Bu, sebetulnya kecil menurut saya, kayak cuma dari pakaian, segi pakaian aja. Saya pernah nih Bu, saya sendiri ngalamin. Saya pakainya tertutup. Tapi ini nggak terbuka amat lah, nggak pakai lekton atau baju-baju dede-dede gemes gitu ya, tau nggak Bu, yang kecil-kecil gitu bajunya. Tapi kadang masih aja yang kayak cewek itu bisa masuk ke pelecehan nggak sih Bu menurut Ibu? Ya itu karena kan ada kesadaran bahwa perempuan itu bukan manusia ya, objek gitu. Sebenarnya di situ ada dominasi loh, ada perasaan bahwa si laki-laki itu berhak ya menggoda perempuan dan tidak menghormati. Itu kan nggak menghormati banget sama perempuan gitu. Atau dia itu ini ke bawah-bawah, dia nggak ngerti kalau yang kayak gitu tuh pelecehan. Karena biasa aja temen-temennya suka cewek gitu ya. Nah makanya penting tuh sosialisasi bahwa ternyata efek dari yang kita anggap biasa hari-hari itu sebenarnya secara tidak langsung kita tuh merendahkan derajat orang gitu. Nah itu perlu ada sosialisasi. Jadi bukan ada yang nggak sengaja loh melecehkan, nggak, cuma ngikutin ikutan gitu ya. Misalnya anak SMP nih, kan biasa tuh kakak-kakaknya cewek misalnya gitu ya. Iya dia ikut-ikutan aja, nggak ada kesadaran gue nih hebat nih bisa melecehkan perempuan, enggak. Nah
itulah kesadaran bagaimana menghargai harkat dan martabat laki-laki dan perempuan itu juga harus menjadi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai seterusnya. Makanya penting tuh kurikulum pendidikan untuk hak asasi ya, melindungi hak asasi atau melindungi perempuan, itu juga bagus juga tuh masuk di dalam kurikulum mulai dari awal sampai dengan seterusnya, agar kita tidak menjadi korban ikut-ikutan melakukan pelecehan terhadap perempuan padahal tidak sengaja. Ya. Kadang-kadang kita sendiri perempuan suka gini ya, lo nih cerewet amat sih kayak cewek. Gimana sih kita ini cewek ngomong begitu coba? Kita ini ikut-ikutan siapa sebenarnya? Kok kita menghina perempuan? Kadang-kadang kayak gitu ya. Itu karena kita selalu mengimitasi dan tidak menjadi satu kesadaran omongan itu sebenarnya melakukan diskriminasi. Kira-kira nih dari apa yang tadi sudah Ibu jelaskan terkait pembahasan kita kali ini tentang perempuan dan juga hak anak, ada yang mau Ibu sampaikan nggak sih kepada pemirsa Banten Story di luar sana? Silahkan Ibu. Tentang tema kita kali ini. Oh iya, ya saya kira Banten Story bahwa dengan dialog ini saya berharap mulai ada kesadaran dari kita semua untuk mendudukkan perempuan dan laki-laki sebagai manusia, harus menghormati mereka dan menjadi satu kesadaran, kehati-hatian bahwa sebenarnya melakukan diskriminasi itu kadang-kadang tidak sengaja. Karenanya kita harus benar-benar memiliki kesadaran bahwa jangan sampai kita menjadi pelaku yang sesungguhnya kita juga tidak sadar dengan itu. Kemudian yang kedua, saya berharap pada pemirsa Banten Story dalam kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu jangan ragu-ragu untuk melaporkan, untuk mencari perlindungan. Bisa melalui si manis ya, bisa melalui P2TP2 atau bisa melalui dewan-dewan yang teman-teman tahu sehingga bisa terlindungi, dan jangan takut untuk melindungi kemanusiaan karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya jangan lupa terus mengikuti Banten Story karena mantap banget nih ada acara isu perempuan. Baik, terima kasih Ibu sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan tentunya menjawab pertanyaan dari saya dan teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Ibu yang sangat luar biasa nih menjadi anggota dewan, tapi masih bisa loh menyempatkan waktu untuk datang kemari. Oke teman-teman, mungkin sekian topik kita pada hari ini. Untuk seterusnya lagi, teman-teman harus banget nih pantengin terus channel Banten Story karena akan ada konten-konten yang sangat inspiratif dan inovatif, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa juga ya Bu ya. Jadi kemana teman-teman, oleh karena itu kita tutup ya Bu acara kita pada hari ini. Saya Mariska Damayanti dan Ibu Njop Sofia. Terima kasih.